Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, SAK MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Eh, saya Talita Teda Zahra dari program studi akuntansi kelas AK 201 dengan NIM 250301010023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis dengan topik uji statistik univariate, khususnya one sample test. Materi ini membahas bagaimana kita dapat menggunakan metode statistik untuk mengetahui apakah suatu nilai rata-rata dari sampel memiliki perbedaan yang signifikan dengan suatu nilai dunia ekonomi dan bisnis. Metode seperti ini cukup penting karena pengambilan keputusan sebaiknya tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi tetapi juga berdasarkan data yang dapat dianalisis secara statistik. Baik, saya akan langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Pada presentasi ini ada beberapa hal utama yang akan saya bahas. Pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan uji statistik univariate. Kemudian yang kedua, kita akan membahas lebih khusus mengenai one sample t-test. Selanjutnya, kita akan melihat dasar teori dan rumus yang digunakan dalam one sample test. Setelah itu, kita akan melihat contoh penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dan yang terakhir, kita akan membahas bagaimana pengolahan data menggunakan SPSS, serta bagaimana cara membaca dan menginterpretasikan hasilnya. Jadi, pembahasan ini tidak hanya mengenai teori, tetapi juga bagaimana uji tersebut dapat diterapkan pada dunia nyata. Oke, di sini ada latar belakang dalam dunia ekonomi dan bisnis. Pengambilan pengambilan keputusan membutuhkan dasar yang kuat. Artinya, keputusan sebaiknya tidak hanya berdasarkan dugaan atau perkiraan, tetapi harus didukung oleh data. Sebagai contoh, seorang manajer mungkin ingin mengetahui apakah rata-rata penjualan perusahaan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Misalnya, pertanyaannya adalah apakah rata-rata penjualan aktual tersebut benar-benar beradanya perbedaan hanya terjadi karena variasi data. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita dapat menggunakan uji statistik univariate atau khususnya one sample test. Jadi, one sample test dapat menjadi salah satu alat untuk membandingkan data sampel dengan sesuai nilai acuan atau target secara objektif. Setelah itu, uji variat juga dapat menjadi tahap awal sebelum kita melakukan analisis yang lebih kompleks, seperti analisis bivariat maupun multivariat. Oke, selanjutnya ada pengertian uji statistik univariat. Secara sederhana, kata univariate berarti satu. Jadi, analisis univariate adalah teknik analisis statistik yang hanya berfokus pada satu variabel dalam satu waktu. Tujuannya dapat berupa mendeskripsikan karakteristik data maupun melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Karena hanya melihat satu variabel, analisis ini tidak menghubungkan variabel tersebut dengan variabel lainnya. Dalam analisis univariate, kita dapat melihat beberapa karakteristik data seperti mean, median, modus, varians, dan standar deviasi. Selain itu, kita juga dapat menggunakan grafik seperti histogram dan box plot untuk melihat pola atau karakteristik data. Dari analisis tersebut, kita bisa melihat adanya kecenderungan, pola, maupun kemungkinan adanya data yang menyimpang atau biasa disebut outlier.
Jadi, secara sederhana, analisis univariat membantu kita memahami kondisi satu variabel terlebih dahulu sebelum masuk ke analisis yang lebih lanjut. Secara umum, uji univariat dalam materi ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Untuk statistik parametrik, terdapat beberapa jenis uji. Salah satunya adalah one sample t-test. Itu ada juga paired sample t-test dan independent sample t-test. Statistik parametrik umumnya digunakan ketika data memenuhi asumsi tersebut. Misalnya, data berada dalam skala interval atau rasio dan memenuhi asumsi distribusi normal. Sedangkan statistik non-parametrik digunakan ketika asumsi parametrik tidak terpenuhi atau ketika data memiliki skala tertentu seperti nominal atau ordinal. Contoh uji non-parametrik terdapat dalam materi ini adalah uji binomial, uji chi-square, dan Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Jadi, sebelum menentukan jenis uji yang akan digunakan, kita perlu melihat karakteristik dan kondisi data terlebih dahulu. Berikutnya ada apa itu one sample test? One sample test merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dari sebuah sampel dengan suatu nilai pembanding atau test value. Nilai pembanding tersebut dapat berupa standar perusahaan, target manajemen, maupun hasil penelitian sebelumnya. Jadi, misalnya perusahaan memiliki target penjualan tertentu, kemudian kita memiliki data penjualan aktual, kita dapat menggunakan one sample t-test untuk melihat apakah rata-rata penjualan aktual tersebut berada secara signifikan dari target. Disebut one sample t-test karena pengujian ini menggunakan distribusi T dan hanya menggunakan satu sampel yang dibandingkan dengan satu nilai acuan. Dalam penggunaannya, terdapat beberapa asumsi dasar. Pertama, data memiliki skala interval atau rasio dan bersifat kuantitatif kontinu. Kedua, sampel yang digunakan sebaiknya menggunakan sampel acak, sehingga dapat mewakili populasi. Ketiga, data harus memenuhi asumsi berdistribusi normal. Oleh karena itu, normalitas perlu diuji terlebih dahulu sebelum menggunakan uji parametrik ini. Berikutnya, keterbatasan one sample t-test. Walaupun one sample t-test cukup berguna, uji ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah sensitif terhadap outlier. Outlier merupakan data yang nilainya jauh berbeda dari data lainnya. Karena one sample t-test menggunakan mean dan standar deviasi. Adanya outlier dapat memengaruhi hasil perhitungan dan membuat kesimpulan menjadi kurang tepat. Yang kedua, uji bergantung pada asumsi normalitas. Jika data tidak berdistribusi normal, terutama dalam kondisi tersebut, hasil uji T dapat menjadi kurang valid. Yang ketiga, uji ini hanya terbatas pada satu sampel yang dibandingkan dengan satu nilai acuan. Jadi, uji ini tidak digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda. Kemudian yang terakhir, kita juga perlu berhati-hati apabila sampelnya kecil, karena pada sampel kecil uji ini lebih sensitif terhadap pelanggaran asumsi. Jadi, sebelum menggunakan sampel t-test, kita tidak boleh langsung menjalankan uji, tetapi harus memastikan terlebih dahulu bahwa kondisi datanya sesuai. Berikutnya, dasar teori dan rumus. Selanjutnya adalah dan dasar teori dari one sample test. Rumus statistik uji yang digunakan adalah T sama dengan X bar dikurangi mu 0, kemudian dibagi dengan S dibagi akar N. Secara simbol rumusnya adalah seperti yang ada di layar. Di sini X bar merupakan rata-rata sampel, kemudian mu 0
merupakan nilai pembanding yang ingin kita uji, sedangkan S merupakan standar defisiasi sampel, dan N adalah uji data atau jumlah responden. Untuk melakukan pengujian, ada beberapa tahapan. Pertama, kita harus merumuskan hipotesis. Hipotesis nol atau H0 adalah mu nol sama dengan H0. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 adalah eh, mu nol tidak sama dengan H0. Kemudian kita menetapkan taraf signifikansi. Dalam materi ini digunakan alfa sebesar 0,05 atau 5%. Setelah itu, kita menghitung statistik uji dan memperoleh nilai T, hitung serta nilai signifikasinya. Terakhir adalah mengambil keputusan berdasarkan p-value. Jika p-value lebih kecil dari 0,0, maka H0 ditolak. Sedangkan jika p-value lebih dari 0,0, maka H0 tidak ditolak atau dalam materi ini dinyatakan H0 diterima. Jika angka 0,05 inilah yang menjadi batas dalam menentukan apakah hasil pengujian signifikan atau tidak. Berikutnya contoh kasus penjualan retail. Misalnya terdapat sebuah perusahaan yang ingin menguji apakah rata-rata penjualan harian setiap cabang sesuai dengan target sebesar 10 juta rupiah. Target atau nilai pembandingnya adalah 10 juta rupiah. Kemudian berdasarkan data sampel diperoleh rata-rata penjualan sebesar 10,2 juta rupiah. Jika hanya melihat angka tersebut, kita mungkin berpikir bahwa penjualan sudah lebih tinggi dari target karena 10,2 juta 10,2 juta lebih besar dari 10 juta. Tetapi dalam statistik, kita tidak cukup hanya melihat selisih angkanya. Kita perlu mengetahui apakah perbedaan tersebut memang signifikan secara statistik atau hanya terjadi karena variasi sampel. Dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,320. Karena nilai 0,320 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan aktual dengan target sebesar 10 juta rupiah. Dengan kata lain, meskipun rata-rata sampel adalah 10,2 juta rupiah, maka statistik belum dapat dikatakan bahwa rata-rata penjualan tersebut berbeda secara signifikan target. Jadi, kinerja penjualan cabang secara umum masih dapat dianggap telah mencapai standar yang ditetapkan. Berikutnya ada studi kasus atau output SPSS. Pada contoh ini terdapat beberapa pengujian yang dilakukan sebelum sampai pada one sample t-test. Pada contoh ini terdapat beberapa pengujian yang dilakukan sebelum sampai pada one sample t-test. Pertama, uji validitas. Hasilnya menunjukkan bahwa R lebih besar dari R tabel sebesar 0,312 sehingga seluruh item dinyatakan valid. Kemudian dilakukan uji reliabilitas dan diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,874. Ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki reliabilitas yang sangat baik. Selanjutnya dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,183. Karena 0,183 lebih besar dari 0,05, maka data dapat dianggap berdistribusi normal. Setelah syarat tersebut terpenuhi, maka dilakukan one sample t-test. Dari hasil pengujian diperoleh atau signifikansi sebesar 0,000. Karena 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sampel dengan nilai pembanding yang diuji.
Jadi dari output tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen valid dan reliable dapat memenuhi asumsi normalitas dan hasil one sample t-test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Selanjutnya ada cara mengolah data di SPSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara melakukan pengolahan one sample t-test menggunakan SPSS. Tahap pertama adalah persiapan data. Data perlu dikumpulkan, kemudian dilakukan editing, lalu coding, dan terakhir tabulasi. Tahap kedua, memasukkan data ke dalam yang ingin diuji dan menentukan nilai pembanding atau test value. Tahap keempat adalah membaca hasil output. Beberapa degree of freedom atau DF dan SIG atau signifikansi dua arah. Kemudian tahap terakhir adalah melakukan interpretasi. Jadi hasil yang diperoleh dari SPSS tidak cukup hanya dilihat angkanya, tetapi harus dikaitkan kembali dengan hipotesis tujuan penelitian. Dengan begitu, kita dapat menentukan H0 diterima atau ditolak dan apa makna hasil tersebut dalam konteks penelitian. Setelah membahas seluruh materi, dapat kita simpulkan beberapa hal. Pertama, uji univariat merupakan analisis yang berfokus pada satu variabel. Uji ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data maupun melakukan pengujian hipotesis. Kedua, one sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan nilai acuan tertentu. Pengambilan keputusan, kita dapat menggunakan nilai p-value atau signifikansi dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. CSS dapat membantu kita menjadi lebih mudah, mulai dari melakukan pengujian sampai membaca hasil statistiknya. Namun, yang paling penting bukan hanya bagaimana menjalankan SPSS, tetapi bagaimana kita menginterpretasikan hasilnya secara dan menghubungkannya dengan permasalahan penelitian atau bisnis yang sedang dianalisis. Oke, demikian presentasi individu saya mengenai uji khususnya one sample t-test. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.